Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam ilmu tasawuf, bil khusus ilmu tarekat, ada satu tirakat yang sangat terkenal, yaitu tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa, mensucikan diri. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan menyuguhkan satu zikir-zikir sederhana yang dapat menghantarkan diri kita menuju kepada kesucian jiwa, kesucian pribadi. Kita tahu al-insanu mahalul khata'u wa nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insanu khuliqa halu'an, manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Ada kalanya kekotoran demi kekotoran secara tidak kita sadari, kita kumpulkan dalam kita menapaki perjalanan hidup sehari-hari. Dan tidak sadar pula hati kita di dalamnya berkecamuk satu energi-energi, satu potensi-potensi yang akhirnya melahirkan satu kekotoran-kekotoran yang diijawantahkan dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku. Dan pada akhirnya kita akan menuai atau mendapatkan sesuatu yang buruk menimpa diri kita. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ketika hati kita berkecamuk satu kekotoran, mungkin iri, dengki, benci, marah, dendam, dan lain sebagainya, betapa menyiksanya itu. Sedang orang yang kita benci, kita iri, kita dengki, dan kita dendami, mereka tidak terasa apapun. Lantas bagaimana cara mensucikan hati dan menembus kesucian jiwa dari kekotoran tersebut? Yaitu dengan menyeru Allah. Ad-doa, dari kata da'a, berdoa kepada Allah dengan sifatnya yang maha suci. Apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Tata caranya adalah coba masuk ke dalam hatimu, hati kita. Apakah di sana sudah benar-benar murni, tidak terkotori oleh hal-hal yang saya sebut tadi? Dan seandainya di sana ada kebencian, kedengkian, keirian, kecemburuan yang buta, kedendaman, dan lain sebagainya, cobalah sebut sifat Allah yang maha suci. Subhanallah, Subhanallah, dengan segala peresapan, diucapkan dengan lisan dan hati, bukan hanya lisan saja. Kemudian kita jiwai, kita resapi, dan kita hayati bahwa Allah maha suci akan mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengan satu keyakinan, satu keimanan bahwa Allah yang maha suci akan mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita. Jiwa yang suci, hati yang suci, alangkah indahnya, alangkah bahagianya, karena di sana tidak ada energi-energi yang berbenturan dengan diri kita dan orang lain, berbenturan dengan diri kita dan keadaan kita saat ini, berbenturan dengan gerak semesta alam ini.
Subhanallah, Maha suci Allah, dan mensucikan hatiku, mensucikan jiwaku. Orang yang tersucikan jiwanya, termurnikan jiwanya, hatinya, maka di situ adalah titik ketenangan, titik di mana hati kita bisa beristirahat, jiwa kita bisa beristirahat dari daya-daya negatif. Sangat sederhana. Kita sadar Allah yang Maha Suci. Dan Allah Maha mensucikan hamba-hambanya yang mau menyeru kesuciannya. Kemudian, bagi orang-orang yang kebetulan sudah merasa suci, merasa benar, merasa baik, merasa sudah murni, lah ini masalah juga ini. Kadang kita belajar agama terus merasa diri kita paling benar, paling baik, paling suci, paling bersih, yang lainnya salah, kotor, jelek. Mereka semuanya tidak lebih baik dari kita. Nah, ini sebuah masalah ini. Ini berarti kita sudah mulai ujub pada diri kita, mulai kagum dengan diri kita. Kita sudah mulai memuji diri kita sendiri. Padahal kalau kita mau ingat dan kita sadar diri, hanya Allah lah yang memiliki segala keterpujian. Maka ketika diri kita dalam posisi ujub diri tersebut, cobalah ucapkan satu persaksian dengan lisan dan hati, dengan segala persapan, penjiwaan dan penghayatan, bahwa segala puja dan puji itu hanya milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahwa segala keterpujaan itu hanya milik Allah. Seandainya kita punya sifat terpuji, kita itu hanya diberi satu titik debu keterpujian. Kita tidak berhak menyandang itu, karena semuanya milik Allah. Insya Allah kita akan bebas dari sifat-sifat ujub diri, merasa bangga diri. Dan mohon maaf, ujub diri, bangga diri, itu suatu sebab yang nanti akan melahirkan satu akibat yang kurang bagus. Kita akan lepas dari yang namanya ketawadhuan, kerendah hatian, dan itu tidak bagus buat kita. Kita merasa ujub diri, itu satu tanda bahwa kita sedang terlena, kita sedang terpeleset. Maka sucikanlah hati kita dari sifat-sifat ujub diri. Itulah tazkiyatul qulub, mensucikan hati, dan tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Dengan lafaz alhamdulillah. Selanjutnya kadang kita secara tidak sadar, mungkin juga ada yang sadar, terjangkit satu sifat di dalam hati, yaitu sifat kesombongan. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa, merasa dirinya lebih agung dibanding yang lainnya. Ingat, keagungan itu hanya milik Allah. Seperti kata Allah di dalam sebuah hadis, bahwa kesombongan adalah selendangku, keagungan adalah sarungku. Barang siapa merampas itu semuanya dariku, maka aku akan lempar dia masuk dalam api neraka. Begitulah Allah menyatakan bahwa keagungan, kesombongan itu hanya milik Dia. Maka kalau kita terjangkit oleh satu sifat kesombongan, itu digambarkan akan dilemparkan dalam api neraka. Itu akan menjadi satu bibit penderitaan dalam hidup kita
di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, untuk tazkiyatul qalb, mensucikan hati, tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa, kita harus sadar bahwa keagungan itu hanya milik Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar diucapkan dengan lisan dan hati dengan segala resapan, penjiwaan, dan penghayatan. Maka kita akan tunduk kepada Allah yang Maha Agung. Tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu akan membuat diri kita terbebaskan dari kekotoran-kekotoran hati dan kekotoran-kekotoran jiwa. Selanjutnya, apabila kita dalam situasi yang sangat berat, sangat sulit, terhimpit, terbebani, tertekan, nyesek di dalam hati, kadang secara tidak sadar kita mulai kufur sama Allah. Maka pasahkanlah daya kuasa kita kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa kecuali milik Allah. Sebaliknya, apabila kita sedang dalam keberhasilan, kemujuran, kesuksesan, ingat, semuanya itu tidak akan terjadi kecuali karena daya kuasa Allah. Supaya hati kita, jiwa kita bisa bebas dari kekotoran yang disebut kufur, lupa akan Allah, mengingkari kuasa Allah, mengingkari daya kuasa Allah. Cobalah, la haula wala quwata illa billah. Semua ini tidak akan terjadi kecuali karena daya kuasa Allah. Ucapkanlah dengan lisan dan hati, resapi, jiwai, dan hayati. La haula wala quwata illa billah. Secara pelan-pelan, maka hati kita, jiwa kita akan tersucikan. Selanjutnya, apabila dari semuanya itu ternyata kita melihat sedikit pun kita tidak menembus satu tazkiyatul qalbi, tazkiyatun nafas, cobalah. Mungkin kalau kita mau bermawas diri, berintrospeksi, mau koreksi diri, terlalu banyak kesalahan kita karena jauh dengan Allah. Cobalah, banyaklah istighfar. Seandainya kekotoran hati, kekotoran jiwa ini itu sudah terlanjur teraplikasikan dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dan tingkah laku kita, akhirnya membuat satu energi yang negatif menerpa kita. Dan akhirnya muncullah yang disebut dengan kemalangan, muncul dengan satu daya-daya negatif yang menyerang kita. Cobalah sucikan diri kita, hati kita, jiwa kita dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kita menemukan satu kesulitan, kita menemukan satu himpitan, tekanan, keterhinaan, mungkin dari hal-hal yang kita tanam sendiri, kita perbuat sendiri, dan kita saat ini sedang ngunduh woing pak kerti. Sopo nandur bakal ngunduh, sopo gawe bakal nanggung. Keadaan yang membuat kita dalam keterpurukan, dalam keburukan, dalam himpitan, dalam tekanan, bisa jadi itu karena buah yang kita tanam sendiri. Cobalah sucikan semuanya itu dengan istighfar, karena Allah Maha mengampuni.
Karena Allah itu Ghafurur Rahim, Maha mengampuni dan Maha welas asih sama kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan hanya mengucapkan dengan lisan, tapi ucapkanlah dengan hati dan lisan. Keduanya mengucapkan berbarengan, kemudian kita resapi, kita jiwai dan hayati. Insya Allah, Allah itu Maha welas asih, Allah itu Maha mengampuni. Makanya yakin saja kita akan diampuni oleh Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini adalah lafaz-lafaz sederhana yang setiap hari kita dengar, setiap hari kita istilahnya kita lakukan. Kemudian ada lagi kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ketika kita mengucapkan lafaz basmalah itu kita sedang menyambungkan diri kita, cipta dan rasa kita, zahir batin kita, seluruh unsur hidup dan kehidupan kita, keberadaan kita itu kepada Allah yang Maha welas asih, Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cobalah ketika kita mau kerja, kita mau makan, mau minum, kita mau melakukan apapun itu jangan sepelekan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bekerja, mau bikin usaha, mau menata dunia, mau ngomong anak istri, mau menikah, mau mengambil satu keputusan besar dalam hidup kita, cobalah sambungkan diri kita kepada Allah yang Maha welas asih, Rahman Rahim. Ketika kita punya usaha gagal, bahkan terpuruk dalam kerugian, itu tanda kita dalam menggerakkan satu usaha tersebut tidak nyambung kepada kewelas asihan Allah, Rahman Rahimnya Allah. Ketika kita bekerja tidak menemukan satu berkah, mungkin juga belum menyambung dengan Rahman Rahimnya Allah. Ketika menikah banyak sekali masalah dalam berkeluarga. Mungkin ketika kita menata keluarga itu belum menyambungkan jiwa kita kepada Allah yang welas asih, Allah yang Rahman Rahim kita. Apapun itu, cobalah kita mau makan, mau minum, mau bekerja, mau bikin usaha, mau menikah, mau bersilaturahmi, mau mengambil satu keputusan atau apapun, cobalah sambungkan jiwa kita, diri kita kepada Allah yang Rahman Rahim. Insya Allah, kalau Rahman Rahimnya Allah, welas asihnya Allah itu sudah curahkan kepada kita, maka pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, dalam kita mengambil satu keputusan dalam kehidupan, semuanya diliputi, diurap oleh welas asihnya Allah, Rahman Rahimnya Allah. Welas asihnya manusia saja sudah luar biasa kita dapatkan, apalagi welas asihnya Allah. Welas asihnya alam semesta ini karena digerakkan oleh Allah yang Maha menguasai, Maha menata alam semesta ini. Begitu luar biasanya welas asihnya Allah, Rahman Rahimnya Allah kepada kita. Dan alhamdulillah bagi kita yang sudah bisa dicurahi oleh Allah. Allah mencurahkan welas asih kepada kita, Rahman Rahimnya kepada kita. Dalam segala bentuk kehidupan kita, coba selalu sucikanlah hati kita, jiwa kita dengan Rahman Rahimnya Allah. Jangan sembarangan kalau baca basmalah. Coba khusyuk. Mau bepergian, khusyuklah baca basmalah. Lisan dan hati mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu diulang-ulang baru berangkat. Mau bekerja juga Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu diulang-ulang.
supaya benar-benar kita merasa sadar sedang menyambungkan diri kita kepada balas asihnya Allah. Mau makan, mau minum juga, mau menikah apalagi, mau mengambil satu keputusan besar dalam hal apapun, cobalah tazkiyatul qalbi, tazkiyatun nafas dengan lafaz basmalah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya semuanya bisa kita jalani dengan sederhana. Kenapa harus rumit? Kenapa harus sulit? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La haula wa la quwata illa billah, astagfirullah. Itu sudah luar biasa. Nah, ini apalagi kalau digunakan untuk beribadah. Mau sedekah, cobalah Bismillah yang kuat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Supaya dalam bersedekah itu dari jiwa yang murni, dari hati yang murni. Mau sholat juga, habis sholat. Mau haji, mau umrah, mau puasa, mau zakat, sedekah. Semuanya coba dilandasi dengan tazkiyatul qalbi, tazkiyatun nafas. Insya Allah kita akan menapaki hidup dan kehidupan ini, menghabiskan jatah umur kita dengan berkah-berkah dari Allah. Hidup kita akan begitu indah, karena penuh dengan ridho-Nya Allah. Segalanya kita terima dengan kemurnian hati dan kemurnian jiwa. Seperti itu, saudaraku. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ini hanya salah satu laku sederhana, dan saya berharap semoga bermanfaat. Matur nuwun.